pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berlangsung ricuh. Petugas Satpol PP terlibat bentrok dengan sejumlah PKL yang menolak lapaknya ditertibkan lantaran berjualan di badan jalan. Bentrokan antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP di kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang ini tak dapat dihindarkan. Sejumlah pedagang mengamuk saat barang dagangannya disita oleh petugas Dalmas Patroli Satpol PP. Bahkan mama ini menyerang petugas yang melakukan penertiban di kawasan wisata Pantai Purus karena menolak digusur oleh petugas Satpol PP. Sejumlah warga juga mengusir dan melempari mobil patroli Satpol PP dengan batu sehingga petugas terpaksa mundur dari lokasi penertiban. Penertiban pun terpaksa dihentikan dan ditunda untuk sementara guna menghindari jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Penertiban ini dilakukan karena PKL dianggap melanggar perda lantaran berjualan di atas badan jalan sehingga mengganggu kenyamanan para pengunjung. Tugas kami adalah menegakkan perda. Pantai Padang itu di dalam perda kita sudah dijelaskan untuk berjualan di pinggir pantai itu harus ada izin wali kota. Sampai sekarang berjualan di pinggir pantai itu tidak ada izin wali kota. Makanya kita tertibkan. Selama ini memang kita tidak bisa setiap hari selalu menjaga karena event-event di Kota Padang ini cukup banyak yang harus kita sukseskan. Sementara itu para PKL menolak untuk ditertibkan lantaran tempat relokasi berjualan yang disediakan oleh pemerintah Kota Padang tidak bisa menampung seluruh pedagang yang berjualan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga lupa matikan listrik, 8 petak rumah kos yang berada di lantai 2 di Jalan Cawang, Uki, Kramat Jati, Jakarta Timur hangus terbakar Jumat siang. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Ada kebakaran, Pak, di RW 11, Kobaran api dengan cepat membakar lantai 2 rumah yang dijadikan tempat kos-kosan di Jalan Cawang Uki, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat siang. Puluhan warga yang berada di dekat lokasi kebakaran langsung mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, lantaran takut api merembet ke bangunan lain. Pasalnya wilayah tersebut merupakan hunian padat penduduk. Sementara sebagian warga yang berada di lokasi berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan barang berharga mereka. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut warga sempat terdengar suara ledakan dari kamar kos tepat di samping rumah. Warga langsung menyelamatkan diri dan mengamankan barang berharga mereka. Di dalamnya adalah anak kos, kebetulan anak kos sedang kuliah, jadi situasi kosong. Maka terjadilah kebakaran. Kemungkinan sangat besar adalah listrik, karena ini adalah kamar-kamar anak kos. Ada berapa kamar? Kurang lebihnya 8 kamar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 orang warga terjatuh dari atap rumah dan diberikan pengobatan oleh petugas PMI. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang penuhi panggilan MUI untuk dimintai klarifikasi di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Panji Gumilang tiba di Gedung Sate sore tadi. Panji datang untuk dimintai keterangan terkait kontroversi yang selama ini menyelimuti Pondok Pesantren Al Zaitun. Panji sehat, Panji. Panji sehat, Panji. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemeriksaan Panji Gumilang, kami telah terhubung dengan rekan Ervan David di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore rekan Ervan David, bagaimana proses pemeriksaan Panji Gumilang hingga kini? Ya, Sila dapat diinformasikan tempat saya berada saat ini berada di kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dan hingga saat ini sendiri pemeriksaan dari Panji Gumilang oleh tim investigasi yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat masih berlangsung. Dan dapat diinformasikan juga menarik ke belakang sendiri, Panji Gumilang sendiri tiba di kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hingga saat ini sendiri kami beserta awak media lain
lainnya masih menunggu hasil dari pertemuan antara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, dan juga tim investigasi yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan dapat diinformasikan juga pada saat Panji Gumilang datang tadi sendiri, Panji Gumilang sempat melontarkan salam Yahudi kepada awak media. Dan untuk saat ini sendiri tim investigasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri akan menanyakan 8 poin yang akan ditanyakan kepada Panji Gumilang. Di antaranya sendiri terkait tata cara sholat Idul Fitri yang tidak biasa, pernyataan Al Zaitun yang menganut mazhab Ahmad Soekarno, Al-Quran yang disebut karangan Nabi Muhammad, taubat dan zina dapat dibayar oleh uang, kemudian merubah salam dan menyanyikan lagu Yahudi di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun, kemudian menyebut Indonesia sebagai tanah suci, wanita boleh menjadi imam dan khotib sholat Jumat, serta hingga pernyataan masjid tempatnya orang frustasi. Tim investigasi sedang mendalami 8 poin tersebut kepada pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun. Demikian yang dapat kami sampaikan, Zila, di Gedung Sate Provinsi Jawa Barat. Baik, Ervan, apakah investigasi ini sifatnya tertutup atau seperti apa? Ya, hingga saat ini sendiri kami mendapatkan informasi dari Kesbangpol Jawa Barat bahwa pertemuan antara tim investigasi yang dibentuk oleh Provinsi Jawa Barat dan juga Panji Gumilang ini sendiri bersifat tertutup. Dan hingga saat ini sendiri kami beserta awak media lainnya masih menunggu hasil dari pertemuan dari pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga tim dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Zila. Ervan, kalau untuk kondisi pesantrennya sendiri, apakah masih berjalan seperti biasa? Begitu, apakah ada ditutup untuk sementara terkait kasus ini? Ya, hingga saat ini sendiri kami belum mendapatkan informasi terkait penutupan Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun saat kami pantau melalui media sosial YouTube dari Al Zaitun bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun masih beraktivitas secara normal dengan mengadakan sholat Jumat di salah satu masjid yang berada di kawasan Al Zaitun. Zila. Baik, terkait dengan materi pemeriksaan, selain tadi hal-hal yang diduga sebagai aliran sesat tadi, apakah aliran dana ke Pondok Pesantren Al Zaitun ini juga masuk dalam materi pemeriksaan hari ini, Ervan? Ya, hingga saat ini sendiri kami belum dapat memastikan apakah tim membahas mengenai dana yang turun dari Kemenag pusat kepada Ponpes Al Zaitun. Namun kita akan terus mencari data tersebut dari Pemprov Jawa Barat. Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ervan David langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat jadi sorotan karena diduga mengajarkan pendidikan menyimpang dari ajaran Islam kepada santrinya. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah menutup Ponpes Al Zaitun serta usut tuntas aliran dana dan penguasaan lahan Al Zaitun. Polemik dugaan ajaran agama yang melenceng dari sunnah Islam di Pondok Pesantren Al Zaitun kini jadi kontroversi publik. Adapun temuan awal tersebut berupa penyimpangan dan persoalan akhlak yang terjadi di pesantren pimpinan Panji Gumilang itu. Panji diduga telah menyebarkan ajaran sesat. Majelis Ulama Indonesia dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi guna mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan ajaran penyimpangan agama di Al Zaitun. Karena selama ini pesantren Al Zaitun dikenal tidak kooperatif dengan berbagai pihak. Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa dana yang diterima oleh Pondok Pesantren Al Zaitun disalurkan oleh negara. Al Zaitun ini bukan sekolah dasar yang negeri diurus oleh bupati, bukan SMA yang kewenangan saya, bukan universitas kewenangan pusat, tapi pesantren. Jadi kewenangannya, izinnya, duitnya juga dari negara turun ke anak-anak di sana. Jadi saya mencoba mencari celah untuk menjaga kondusivitasnya. Karena tidak terima adanya dugaan penyimpangan ajaran agama, sejumlah elemen masyarakat dan Forum Solidaritas Dharma Ayu kembali berunjuk rasa.
Dalam aksinya, massa berorasi dan menuntut petugas untuk menangkap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang karena diduga telah menyebarkan ajaran sesat yang melenceng dari sunnah Islam. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah menutup Ponpes Al Zaitun serta usut tuntas aliran dana dan penguasaan lahan Al Zaitun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, besok PDIP akan umumkan pendamping Ganjar Pranowo pada puncak perayaan Bulan Bung Karno di GBK. Selengkapnya sesaat lagi.